Jenny hendak menjelaskan ketika Yuda tertawa dan berkata, "Tidak peduli bagaimana caranya, aku sangat bahagia kamu tidak menikah dengan Raka. Sekarang aku lebih bahagia karena kamu menikah dengan idolaku." Dia memeluk kakaknya dengan hangat. "Ini adalah keputusan terbaik yang pernah kamu buat." Jenny membalas pelukan itu tanpa kata-kata. Julian berdeham, menarik perhatian mereka. "Ayo berangkat, mobil sudah siap." Yuda melepaskan pelukan dan kemudian memeluk Julian. "Kakak ipar, aku tidak percaya aku memanggilmu seperti itu." Julian menepuk punggung Yuda dengan lembut. Meskipun awalnya cemas tentang reaksi Yuda, Julian merasa lega melihat adik iparnya sangat antusias. "Ayo pergi," katanya, sambil menarik Jenny ke arah mobil. Setibanya di luar bandara, 2 mobil mewah menunggu mereka. Pengawal Julian segera memindahkan kopen. "Begitu, jika Anda menginginkan uangnya, Anda dapat memenangkan semua uangnya. Jika Anda menginginkan rumahnya, Anda bisa memenangkan seluruh rumahnya. Jika Anda menginginkan istrinya, Anda dapat memenangkan istrinya. Jika Anda menginginkan anak-anaknya, Anda dapat memenangkan anaknya. Bahkan jika kamu menginginkan nyawanya, kamu bisa memenangkan nyawanya." Setelah mengatakan ini, Alvin tersenyum, memandang Chandra Haris, dan bertanya, "Presdir Chandra Haris, apa pendapat Anda tentang kombinasi poin-poin ini? Bersama dengan benda ini di tanganmu, mungkinkah Rudy tidak tertipu?" Chandra Haris tertawa dan berkata, "Ini hanyalah rangkaian trik, satu di atas yang lain. Sulit untuk dilawan. Aku pikir Rudy dalam masalah kali ini." Alvin berkata sambil tersenyum, "Jadi jangan khawatir. Saya akan mengatur tenaga untuk menyeretnya ke dalam lubang api malam ini." "Baiklah, baiklah." Chandra Haris sangat bersemangat. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Sialan, akan lebih baik lagi jika aku bisa menyaksikan Rudy langsung melompat ke dalam lubang api. Tapi dia mengenalku. Jika aku muncul, dia pasti tahu bahwa masalah ini tidak sederhana. Katakanlah mungkin dia akan curiga." Alvin mengatakan, "Tidak mudah jika ingin menyaksikannya. Bukankah lebih baik jika saya meminta seseorang membawa peralatan siaran langsung?" Chandra Haris bertanya dengan heran, "Jika kamu melakukan siaran langsung, bukankah Rudy lebih mencurigakan?" Alvin berkata, "Presdir Chandra Haris, peralatan siaran langsung yang saya bicarakan adalah jenis peralatan yang tidak dapat dia temukan bahkan jika Anda memberinya 100 mata. Misalnya, jika Anda melihat ponsel Anda pasti tahu lubang jarum yang membuka slot kartu SIM, bukan?" "Aku tahu." Chandra Haris mengangguk. Tidak ada apa-apanya dalam perspektif nasional, apalagi di kalangan antik Eropa dan Amerika. Koleksinya masing-masing dapat berharga puluhan atau ratusan juta dolar. Game yang dibuat Alvin untuk dirinya sendiri cukup membuatnya terkenal di Jakarta tanpa disebarkan terlalu luas. Skalanya sempurna. Bantuan ini tidak tepat waktu. Saat itu sedang turun salju. Seseorang menghadiahkannya sebuah villa dengan 1 set pemanas. Pada saat yang sama, Chandra Haris yang berada di dalam mobil Alvin juga menerima 300 juta yang ditransfer dari anak buah Alvin. Barang-barang yang dia beli seharga 98 juta pada sore hari dikembalikan menjadi 300 juta pada malam hari. Keuntungan 200 juta membuat Chandra Haris menari dengan gembira. Selalu sulit bagi orang biasa untuk mendapatkan banyak kebahagiaan dalam hidup mereka. Saat kau menghasilkan uang, sementara Rafael merasa lega dan masuk ke lift bersama asistennya. Ketika lift terbuka di lantai paling atas, perbedaan antara kantor CEO dan lantai lainnya sangat mencolok. Julian menarik Jenny keluar dari lift dengan lembut. Resepsionis dan karyawan lainnya menyapa mereka dengan hormat. Julian memberi instruksi, "Ambilkan kopi, kue, dan makanan ringan,
pastikan semuanya segar." Karyawan perusahaan mengangguk dan pergi untuk memenuhi permintaan tersebut. Julian membuka pintu kantornya, dan Jenny terkesima dengan kemewahan dan keanggunan ruangan itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk berbisik, "Kantormu sangat indah." Julian meletakkan tangannya di bahu Jenny dan berkata, "Tidak ada yang lebih indah daripada dirimu." Mendengar pujian tersebut, Jenny tersipu. Julian ingin menggoda lebih jauh, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Dia mendorong Jenny ke arah sofa dengan lembut dan berkata, "Sambil aku menyelesaikan beberapa pekerjaan, istirahatlah di sini." Jenny mengangguk dan dengan patuh duduk di sofa. Tak lama kemudian, seorang karyawan memasuki ruangan membawa kopi dan makanan ringan. Julian memberi isyarat untuk meletakkannya di atas meja. Jenny tersenyum kepada karyawan itu dan berkata, "Terima kasih." Karyawan tersebut terkejut melihat kecantikan Jenny. Senyuman Jenny begitu menawan, membuat siapapun bisa jatuh hati hanya dengan senyumannya. Sambil tersenyum kembali, karyawan itu berpikir, pantas saja bos begitu tertarik pada wanita ini. Namun, Julian segera mengerutkan kening dan berteriak, "Pergi dan suruh Rafael masuk." Karyawan itu dengan cepat sadar dan bergegas keluar. Jenny menatap Julian yang sibuk membaca beberapa dokumen. "Kemarilah dan minum kopi bersamaku," ujarnya. Meletakkan dokumennya, Julian berdiri dan mulai berjalan menuju Jenny. "Ini secangkir kopi untukmu, dan jangan lupa makan ini juga," kata Jenny sambil memberikan cangkir kopi. Julian tertawa kecil dan berkata, "Apakah kamu berencana membuatku gemuk? Kamu baru saja membuatku makan banyak di bandara, dan sekarang begini lagi. Apa niatmu, Nyonya Jenny?" Jenny tertawa ringan, "Aku tidak keberatan jika berat badanmu bertambah 100 pon." Julian menyesap kopinya dan berkata, "Nah, itu akan menurunkan staminaku. Kamu tidak takut tentang itu? Meskipun saat ini kita tidak memiliki hubungan fisik, siapa yang tahu di masa depan? Kamu tidak bisa menahan dirimu untuk tidak melemparkan dirimu ke arahku. Jika staminaku buruk saat itu, kamulah yang akan mengeluh." Pipi Jenny memerah mendengar pernyataan Julian. Dia mencubit tangannya dan menjawab, "Hari itu tidak akan pernah datang. Aku punya kemauan yang sangat kuat, oke? Dan lagi, siapa yang ingin memilikimu? Ingatlah, sopirku lebih menarik daripada kamu." Saat mereka bercakap-cakap, Rafael memasuki kantor. Jenny mengangkat dagunya dan menunjuk ke arah Rafael. "Tuan asisten, lebih menarik darimu," katanya. Julian mengangkat alis dan menatap Rafael dengan mata dingin. Rafael yang tidak tahu apa-apa hanya berdiri tercengang. Julian memelototi asistennya dan berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Rafael menelan ludahnya dan menjawab, "Bos, kamu meneleponku." Julian menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan sambil menyesap kopinya, ia bertanya, "Ada jadwal apa hari ini? Jika tidak ada yang penting, batalkan saja." Rafael membuka tabnya dan berkata, "Bos, hanya ada satu pertemuan penting dengan departemen pengelola hari ini." Julian meletakkan kembali cangkirnya dan bertanya, "Jam berapa?" Rafael menggaruk kepalanya dan menjawab, "Dalam 10 menit." Julian berteriak, "Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Aku akan mengantar Jenny bersama adiknya." Jenny meletakkan tangannya di bahu Julian dan berkata, "Tidak apa-apa, kamu ikut rapat. Aku akan menunggumu di sini." Julian menyelipkan rambutnya ke belakang telinga dan berkata, "Aku akan segera kembali. Tunggu aku di sini. Jika kamu butuh sesuatu, minta saja resepsionis untuk meneleponku, oke?" Jenny memutar matanya dan menjawab, "Aku bukan bayi, Tuan Julian. Aku tahu cara menjaga diri sendiri." Julian terkekeh sebelum meninggalkan ruangan bersama Rafael. Di dalam aula pertemuan, semua karyawan tampak panik
berlarian dengan dokumen di tangan mereka. Mereka merasa gugup karena bos mereka, Julian, telah menolak presentasi mereka sebelumnya dan memberi mereka kesempatan terakhir. Jika gagal lagi, mereka akan dipecat. Ketika Julian memasuki ruangan dan duduk di kursinya, dia mengejutkan semua orang dengan berkata, "Kamu punya waktu 15 menit untuk menjelaskan semua yang ada di tanganmu." Semua orang terkejut mendengar keputusan itu. Bagaimana mungkin pertemuan yang biasanya 2 jam bisa dipersingkat menjadi 15 menit? Namun, mereka tidak punya pilihan lain dan segera menyusun beberapa poin penting untuk presentasi. Sementara itu, Jenny mulai bosan dan memutuskan untuk melihat-lihat kantor Julian. Dia berjalan menuju meja Julian dan membuka semua laci, tetapi hanya menemukan dokumen. Di salah satu laci kecil di sebelah kanan, Jenny menemukan foto sekelompok siswa berseragam sekolah. Itu tampaknya adalah foto hari kelulusan, dan yang mengejutkan adalah, itu dari perguruan tinggi yang sama tempat dia belajar di luar negeri. Jenny berpikir, apakah ini berarti Julian juga kuliah di kampus yang sama? Tapi dia tidak pernah melihatnya di kampus. Saat dia hendak menutup laci, suara keras membuatnya terkejut. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Jenny menoleh dengan ragu dan melihat Raka berdiri di samping seorang wanita yang tidak dikenalnya. Raka adalah pria yang pernah menghancurkan hatinya, dan wanita di sampingnya adalah Thalia, sepupu Raka yang juga penanggung jawab Departemen Pengembangan. Thalia mengerutkan alisnya dan bertanya, "Siapa dia? Dan apa yang dia lakukan di kantor CEO? Hei, kamu, apakah kamu pencuri? Apakah kamu mencoba mencuri sesuatu?" Raka menunjuk Jenny dan berteriak, "Aku tidak percaya, untuk menyelamatkan perusahaan Hanjaya kamu merendahkan diri seperti ini." Mendengar nama perusahaan Hanjaya, Thalia segera menyadari siapa Jenny. Dia tahu tentang masa lalu Jenny dengan Raka tetapi belum pernah melihatnya secara langsung. Thalia memutuskan untuk menghina Jenny. "Jadi kamu adalah Jenny. Beraninya kamu masuk ke kantor CEO seperti ini? Jangan kotori barang-barang di sekitarmu dengan tanganmu yang kotor." Jenny ingin berbicara, tetapi kata-kata terjebak di tenggorokannya. Dia hanya bisa menatap Raka dengan perasaan campur aduk. Raka mendekati Jenny dan berkata, "Berhentilah menatapku seperti itu. Kamu hanya orang rendah yang ditinggalkan olehku." Thalia tidak bisa menahan kemarahannya lebih lama. Melihat seorang wanita di dalam kantor Julian benar-benar memicu amarahnya. Dia menelepon resepsionis dan berteriak, "Bagaimana bisa kamu membiarkan seseorang memasuki kantor CEO seperti ini? Kamu tahu betul bahwa CEO tidak suka siapapun memasuki kantornya. Tapi itu kesalahanmu, dan sekarang kamu ingin menjawabku kembali." Thalia mencibir, "Lemparkan saja dia keluar. Itu yang pantas dia dapatkan," teriak Raka. Sekretaris mencoba menghentikan mereka. "Tidak. Kamu tidak bisa melakukan ini. Dia adalah CEO." "Diam," teriak Thalia. Dia kemudian berjalan menuju Jenny dan meraih tangannya dengan kasar, menancapkan kukunya dan menariknya dengan kuat. Jenny merasakan sakit seketika dan mendesis. Dia berusaha melawan tetapi sudah terlambat. Thalia mendorong Jenny keluar dari kantor dengan kekuatan penuh. Jenny menutup matanya dan bersiap untuk jatuh ke lantai. Namun, dia merasa sesuatu yang hangat menangkapnya. Saat membuka matanya, dia melihat Julian yang dengan cepat menangkapnya sebelum jatuh. Julian tampak sangat marah. Ekspresi wajahnya yang mematikan membuat Jenny menggigil. Melihat Jenny dalam keadaan menyedihkan, Julian merasakan darahnya mendidih. Jika dia tidak sampai di sini tepat waktu, Jenny bisa saja terluka. Sekian dulu ya video kali ini.
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.